warahmatullahi wabarakatuh. Apabila engkau meminta-minta kepada selain aku, bakasira masih dijaluk nih wong sejen brinding kita, gitu maknanya, paham nggak? Asyrakta bi berarti engkau mempersekutukan aku. Kalau engkau masih meminta kepada orang lain bukan kepadaku, berarti engkau mempersekutukan aku, musyrik, gitu. Lalu fahrub, maka lalilah engkau, harobaini, dua kali larian, segera menghindarlah dengan dua langkah, yaitu minal gharim, daripada melarikan diri, jangan sampai engkau menjadi mangsa sesuatu yang kau jadikan Tuhan itu, waharaban min yadi, dan juga melarikan diri dari tanganku. Iya, jadi jangan sampai diterkam macan, jangan sampai tak pendung ning kita, dua-duanya ini. Jangan sampai kau diterkam harimau, jangan sampai engkau kupukul. Larilah engkau dengan dua langkah melarikan diri. Ini artinya bahwa meminta sesuatu ini kan untuk makomnya orang yang sudah dinobatkan menjadi kekasih Allah. Duduk ini, bukan Anda, ya, bukan saya. Kalau kita mah jangan-jangan musuhnya Allah juga, boro-boro kekasihnya. Ya, ketika engkau yang sudah menjadi kekasihku, lalu engkau masih minta kepada orang lain, terpendung sudah. Ini logis sekali sesungguhnya. Hal ini terjadi berulang-ulang pada diri kita. Saya akan marah ketika kekasihku itu minta uang pada lelaki lain. Kenapa engkau tidak minta pada aku? Berarti engkau berselingkuh dong. Betul nggak? Kekasihku pakai cincin, dari mana dapatkan? Dari Hasan. Sih, Hasan siapa? Teman gue. Ya udah, nih cincin, tuh udah tukar cincin, nih cek beli doyan, wis. Ya seperti itu. Berarti engkau mempersekutukan Tuhan. Berarti engkau mempersekutukan diriku dengan kekasihmu yang lain. Berarti kamu dua punya kekasih kan? Kalau orang punya dua kekasih namanya selingkuh nggak? Selingkuh namanya. Nah itulah makanya kita mesti berhati-hati. Ini saya jelaskan lagi. Kontrak kerja kita dengan Tuhan adalah bersifat monoloyalitas. Aku hanya mengabdi kepadamu dan aku hanya meminta upah, meminta bantuan hanya kepadamu. Kerjaku hanya untuk engkau dan aku hanya minta pertolongan kepada engkau, hanya itu monoloyalitas. Nah, ketika kita meminta sesuatu pada orang lain itu pengkhianatan. Nah, ketika kita bekerja untuk orang lain juga pengkhianatan. Disadari nggak semacam itu? Kita jadi pegawai negeri, Pak Profesor diangkat jadi ya direktur pasca sarjana. Ternyata seminggu 3 kali dia tidak hadir ngajar di Untag. Berkhianat enggak? Gajinya dari siapa?
Lalu kerjanya buat siapa? Sih gimana lagi? TKW ke Saudi, yang bayarin orang Saudi majikannya, tiketnya. Datang ke sana, dia ikut mencucikan baju tetangga. Ngompreng lah tambahan gitu. Ya marah yang bersangkutan. Nah, kita yang menghadirkan kita di sini adalah Allah. Yang membiayai hidup kita semuanya Allah. Semua fasilitas untuk Allah. Lalu kamu bekerja untuk siapa? Pakai otak dulu dong. Pakai otak aja dulu. Kamu dikasih visa oleh orang Saudi, dikirimi tiket oleh orang Saudi, dikasih makan orang Saudi, dikasih orang Saudi, majikannya namanya Abdullah. Tapi ternyata kamu bekerja untuk orang lain, bukan untuk Abdullah. Benar kan ini? Nah, kita juga sesungguhnya setiap hari kita selalu berkhianat kepada Tuhan, itu seperti itu. Ya, semuanya untuk dirimu sendiri, mencari kesenangan sendiri, berfoya-foya sendiri, menyenangkan orang lain. Kapan kau menyenangkan Allah? Kapan kau bekerja untuk Allah? Begini, jangan dikira ketika engkau melakukan sholat, kamu sedang beribadah kepada Tuhanmu. Tidak. Ada nggak orang yang sholat karena pengen rezekinya lancar? Ada nggak? Ada nggak orang sholat dalam rangka ngemat wong wadon? Ada nggak orang yang puasa kepengen sakti? Yang ibadah itu apabila puasamu untuk Tuhanmu. Namanya ibadah itu kalau sholatmu untuk Tuhanmu. Nah, profesor juga ketika datang di kantor, dia duduk sebagai seorang direktur pascasarjana. Itu tergantung hati Anda. Kalau ini aku sedang bekerja kepada Allah, itu ibadah. Dan saya jamin, siapapun yang bekerja secara normatif saja di perusahaan negara, kalau nawa itu di hatinya aku bekerja untuk Allah, pasti berkualitas. Pasti berkualitas. Percayalah. Iya, karena yang bisa mengawasi engkau per detik, per menit hanya Allah. Majikanmu yang berbentuk manusia tidak bisa mengontrol, sekalipun dengan CCTV. CCTV bisa ditutup nggak? Bisa dilakban nggak? Bisa, kamuflase bisa. Iya, kita bisa bikin kamuflase CCTV. Mungkin kita dengan sistem apa, Instagram, sistem hologram, kita tipu CCTV itu seolah-olah kita sedang duduk di situ, padahal kita sedang pergi, bisa saja. Nah, itu makanya. Jadi artinya, tetapi ini harus kita tafsirkan jangan sampai orang menjadi salah paham lagi. Karena pernah ada yang bertanya, berarti kalau begitu kita tidak boleh minta tolong kepada sesama dong, betul? Tapi tiap hari kita tidak bisa dihindari. Kita ini terikat. Interdependensi manusia, keterikatan dengan sesama itu bersifat final. Tidak mungkin kita bisa hidup sendirian kecuali tergantung kepada orang lain. Betul nggak? Makanan yang di meja kita itu melibatkan berjuta-juta orang kok. Dari yang menanam padi, yang memanen, yang menggiling, yang memasak, periuknya dibikin dari kuningan, dari tembaga, atau juga dari apa namanya, logam-logam yang lain.
yang menambang logam berapa juta orang, yang mengolah berapa orang pabriknya. Itu makanan kita itu melibatkan berjuta-juta manusia. Kita nggak bisa bikin pesantren sendirian. Ya harus ada Pak Afkarnya, harus ada Miftahnya, harus ada Kang Benunya, harus ada Mamanya. Nggak bisa sendirian. Itu tidak termasuk dalam wa iyyaka nasta'in, tidak bertentangan. Karena ketika kita sesama manusia minta pertolongan, saya bangun pondok, ini Buya yang bangun, salah yang bangun tukang bukan saya. Saya tinggal tuding. Yang capek siapa? Tukang. Yang masang batas siapa? Yang ngecat siapa? Nah, boleh nggak saya minta tolong sama orang, tolong nih bangunkan, mau nanti gambarnya, boleh nggak? Isti'anah, minta tolong kepada manusia itu bukan isti'anah kepada Tuhan. Kalau isti'anah kepada Tuhan itu gratis, tinggal minta saja, Allah kasih tanpa imbalan. Allah tidak minta apa-apa, Allah tidak butuh apapun. Tapi pertolongan kita sesama sifatnya resiprokal, saling menguntungkan. Kamu butuh duit, aku butuh tenaga. Ngerti nggak? Orang itu kalau saya suruh untuk bangun rumah gratisan, mau nggak? Itu jadi harus kita pahami, meminta tolong pada orang lain itu selagi sifatnya resiprokal, artinya saling memberi, itu silakan, nggak ada masalah. Kecuali hanya beberapa orang yang memang dititipi oleh Allah, seperti seorang ibu yang dititipi kasih sayang, maka ketika dia menolong anaknya pasti tidak akan minta imbalan apapun kok. Ada nggak seorang ibu yang nagih sama anaknya? Mana? Nih, dulu kamu lahiran di rumah sakit sesar, nih biayanya, mana duitnya? Kamu menyusu 2 tahun, mana upahnya? Nggak ada kan? Gratis kan? Itu kekecualian. Ya, itu semacam itu. Jadi jangan salah paham. Iya karena berdua, iya karena saya, berarti kita tidak boleh minta kepada siapapun. Beri paham. Sudah mah goblok jadi opini. Nggak paham, iya. Ya itulah persoalannya. Jadi maksud saya, ini kita sehari-hari berkhianat kepada Tuhan ini. Ketika engkau terbelit hutang 400 juta, rumahmu sudah oleh bank sudah disita, sudah masuk masa peringatan 3 bulan ke depan nggak lunas, rumahnya disita. Apa yang kau lakukan? Coba silakan telusuri pikiranmu. Engkau panik, mengingat-ingat teman-temanmu yang pernah kau berikan kebaikan kepada mereka. Barangkali bisa menolong aku. Ponakanmu yang jadi direktur utama di Jakarta, kau hubungi semuanya, betul nggak? Mertua merengek, tolong mah. Iya, pinjam amprah di bank lagi, minta pinjam sertifikatnya untuk nutupi ini. Betul nggak? Ketika teman-teman menolak, paman menolak, adik menolak, mertua menolak, baru terakhir baru kamu minta kepada Allah ke Sunan Gunung Jati sambil puasa. Terjadi nggak begitu? Terjadi nggak? Jadi kapan kamu minta kepada Allahnya? Nanti terakhir setelah gagal semua, Gusti Allah mateit. Tahu teit? Sebagai cadangan lah. Kalau tentara mah tentara cadangan, kalau sudah habis baru maju tentara cadangan.
Ya Allah ya Rabbi, apa itu bukan penghinaan? Kamu saja bagi-bagi makanan, nanti sisanya buat Buya Sakur, bener beli? Ini sudah salah semua. Jadi selama ini tolong dong jangan pernah ngerasa bener, itu aja kok. Kalau kamu pengen bener, keburu ngerasa bener, kamu sudah nggak bener. Karena orang bener itu tidak pernah ngerasa bener kok. Nabi Muhammad orang yang dijamin bener, tapi sehari bertobatnya 100 kali. Ya kenapa? Ya ayuhanas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, aku ini sehari bertobatnya 100 kali. Nah sekarang saya bertanya, Nabi Muhammad bertobat sehari 100 kali. Ini tobat formalitas, tobat enda-enda, apa tobat beneran? Jujur aja. Apa pura-pura? Ya enggak dong. Jadi beneran? Ya beneran, masa pura-pura? Masa Nabi Muhammad berpura-pura dengan Tuhannya? Itu buat beneran. Dari mana? Ya karena dia selalu merasa berdosa, selalu merasa bersalah. Itu yang jadi persoalan. Artinya bahwa ketika dia seorang nabi seperti Nabi Sulaiman, hanya karena malam itu tidak berzikir kepada Allah, yang dipikirin kuda yang ada di stabelnya, apa yang ada di kandangnya, langsung ditegur oleh malaikat. Sudah lupa, nggak zikiran lagi, ngeling-ngeling jaran baik, selalu ngomongin kuda saja. Ya Allah, pagi hari dipanggilnya tentaranya, ambil kuda semuanya berbaris di pagi buta itu, langsung dipenggal satu persatu. Gara-gara kamu tadi malam aku tidak berzikir. Tidak berzikir semalam satu dosa. Kamu tidak berzikir berapa puluh tahun dan tidak pernah merasa berdosa. Boro-boro mulutmu menyebut nama Tuhanmu dengan khusyuk, malah engkau setiap hari mencaci maki orang lain. Ya kafir, ya murtad, ya bid'ah, ya musyrik, ya sesat. Tiap hari semuanya sesat. Hanya aku yang paling benar. Benar mengkononku. Benar. Itu bid'ah itu. Nabi nggak pernah cebok pakai tisu, pakai batu Nabi mah. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Kalau bid'atin, kalau dolatin, neraka. Akulah yang ahli surga. Setiap hari begitu. Benar begitu tuh. Kalau berzikir subhanallah, ada pahalanya kan? Kalau kafir, musyrik, ada pahalanya enggak? Dikira aja kafir, musyrik, bidah, segimana lagi? Yang disebut berulang-ulang namanya berzikir, begitu enggak? Itu kafir, bid'ah, musyrik, itu berzikirnya kan gitu. Ya, saya doakan mudah-mudahan dapat pahala. Ya semacam itu kira-kira. Ini sehari-hari kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak pernah merasa bersalah. Ini ukurannya kekasih ya Pak Profesor, ini ukurannya untuk seorang kekasih. Menuntut, meminta mutalabatan. Ya, in ja'alta li ghairi mutala'alaika mutalabatan, ketika engkau meminta sesuatu, ya seorang kekasih mah sekalipun ditawarin, minta apa? Ud'uni astajib lakum. Seorang kekasih akan mengatakan, sekalipun Tuhan menawarkan, yang sayangku sok minta apa, akan kukabulkan. Seorang kekasih akan mengatakan, aku tidak minta apa-apa bang, aku hanya minta cintamu saja. Itu kekasih.
Berlian tah? Iya. Emas tah? Iya. Sendal iya. Mobil iya. Wah, yang ngeret namanya itu. Seorang kekasih itu Pak Profesor, ya, tidak minta apapun dari yang dicintainya kecuali minta kemesraan. Betul enggak? Ya, iya dong. Maka seorang waliullah itu sudah termasuk orang, ya dapat saya pastikan ya sudah nggak minta apa-apa kok. Paling hanya minta ridhonya aja kok. Betul enggak? Dan siap menerima apapun yang diberikan oleh Allah, itu seperti itu. Ini untuk orang yang sudah menjadi kekasih. Maka kalau Anda ingin menjadi seorang kekasihnya Allah, saya doakan mudah-mudahan terkabul. Tapi sebelum tercapai yang kekasih Allah, aku peringatkan, warning, awas, hati-hati. Sekecil apapun kesalahanmu, ditampar kamu. Iya, nggak ditunggu besok, nggak ditunda kiamat, sekarang hukumannya, mumpung di dunia.